Selamat pagi, siang, atau malam, Ibu Silvana. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Felix Octavianus Panjaitan dengan NIM 2502001021654, kelas di MJ 212, dan saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terkait dana pensiun di Indonesia. Di sini yang menjadi latar belakang saya memilih topik dana pensiun itu sendiri, yang utamanya itu adalah faktor demografis, di mana terjadi peningkatan usia harapan hidup di Indonesia, di mana ini tidak diiringi dan tidak sejalan dengan persiapan pekerja-pekerja yang sudah mendekati masa purna bakti atau pensiun mereka, di mana mereka kurang persiapan dalam mempersiapkan masa pensiun atau mungkin tidak ada persiapan sama sekali, sehingga ini akan meningkatkan risiko kegagalan finansial di masa depan. Nah, di sini pengertian dan landasan teori dana pensiun itu sendiri menurut undang-undang adalah institusi atau lembaga yang mengelola dana milik peserta yang nantinya akan menyediakan manfaat pensiun di masa depan. Yang mereka memiliki fungsi utama untuk yang pertama menghimpun iuran, yang kedua untuk mengelola, dan yang terakhir itu untuk membayarkan manfaat sesuai dengan ketentuan. Nah, di sini eh, saya ingin menjabarkan tujuan, fungsi, dan manfaat dana pensiun dari tiga sisi, yaitu dari sisi peserta, dari sisi pemberi kerja, dan dari sisi perekonomian kita. Di mana dari sisi pekerja, sudah pasti pekerja akan mendapatkan stabilitas keuangan di masa pensiunnya nanti. Dan dari sisi pemberi kerja, mereka dapat menjaga retensi karyawannya dan mereka dapat mempertahankan pegawai yang memiliki performa yang bagus. Dan yang terakhir itu perekonomian, di mana sudah pasti dana-dana yang dikelola itu akan kembali diinvestasikan lagi ke berbagai instrumen keuangan, yang pastinya akan berefek secara positif ke perekonomian kita. Nah, di sini saya ingin menjelaskan jenis lembaga dan program atau produk dana pensiun sendiri. Jenis lembaga sendiri, dana pensiun, terdapat dua jenis lembaga, yaitu ada DPPK dan DPLK, di mana DPPK itu dana pensiun pemberi kerja yang dikelola oleh pemberi kerja sesuai dengan namanya sendiri. Dan terdapat DPLK yang biasanya dikelola oleh lembaga keuangan, yaitu bank ataupun perusahaan asuransi, seperti asuransi jiwa. Lalu ada program dan produk dana pensiun sendiri, yaitu ada PPMP dan PPIP, di mana PPMP adalah program pensiun manfaat pasti, di mana manfaatnya itu adalah dihitung dengan formula yang telah ditetapkan, dengan risiko mayoritas itu di pemberi kerja. Sedangkan PPIP kebalikannya, risikonya itu terdapat di pihak peserta, dengan mereka menerapkan iuran pasti yang diakumulasi dan hasil investasinya itu dijadikan manfaat. Oke, mekanisme kegiatan lembaga dana pensiun ini sendiri dimulai yang pertama dari iuran. Peserta dan pemberi kerja itu menyetor iuran secara rutin yang menjadi basis dana pensiun itu sendiri. Lalu dana yang terkumpul itu akan menjadi modal untuk pengelolaan dana yang akan berlanjut ke kegiatan akumulasi iuran atau pendanaan, yang dimana semua akumulasi dana itu iuran dikelola dengan memastikan kecukupan dana untuk jangka panjang, yang menjadi fondasi dari si dana pensiun itu sendiri. Lalu selanjutnya itu ada investasi, di mana dana pensiun yang sudah diakumulasi itu akan disalurkan atau diinvestasikan ke berbagai instrumen keuangan agar memperoleh keuntungan dan mengamankan dana pensiun itu sendiri. Lalu yang terakhir yang sudah pasti itu adalah pembayaran manfaat, di mana pembayaran manfaat dilakukan secara berkala dan tentunya melewati skema yang sudah ditentukan. Nah, di sini saya ingin mengambil studi kasus dana pensiun di Bank Mandiri, di mana
jumlah dana kelolaan yang dikelola oleh DPPK itu lebih besar, yaitu sekitar 14 triliun, di mana dana kelolaan yang dikelola oleh DPLK itu berkisar di antara 12 triliun atau 12,5 triliun. Nah, di sini saya ingin eh, menyajikan fenomena tren investasi ESG atau biasa kita sebut investasi hijau atau berkepanjangan pada dana pensiun di Indonesia. Di sini berdasarkan data eh, sudah ada 45% dari lembaga keuangan yang sudah mengintegrasikan ESG. Sedangkan sekitar 25% itu masih merencanakan mengadopsi ESG dan sisanya itu belum mengadopsi. Ini merupakan indikator yang bagus untuk eh, skema investasi berkepanjangan di Indonesia karena sekitar 75% jika kita gabungkan yang sudah mengintegrasikan dan ingin mengadopsi sudah sekitar 3/4 dari keseluruhan itu memiliki eh, konsep investasi yang berkepanjangan, sehingga ini akan menjadi indikator positif untuk investasi kita ke depannya. Oke, di sini saya ingin menyampaikan analisis terkait manfaat dan risiko dana pensiun sendiri. Dan yang menjadi manfaat utamanya itu sudah pasti eh, yang pertama ke si pesertanya, di mana mereka akan mendapatkan manfaat pensiun di masa depan nanti. Lalu terdapat manfaat utama yaitu ke perekonomian kita sendiri, di mana semua dana yang sudah dihimpun sudah pasti diinvestasikan dan akan berpengaruh positif ke perekonomian kita. Dan di sini risiko dana pensiun sendiri itu meliputi risiko seperti volatilitas pasar, di mana eh, jika dana tersebut diinvestasikan ke beberapa instrumen keuangan sudah pasti eh, ada volatilitas dan naik turun, sehingga itu yang menjadi risiko utama di dana pensiun itu sendiri. Lalu selanjutnya analisis permasalahan dana pensiun, dan di mana yang menjadi permasalahan utama itu adalah literasi. Jadi peserta dana pensiun itu kurang literasi terkait risiko, yaitu di sini ada risiko investasi, operasional, demografi, dan inflasi. Dan juga ada permasalahan terkait GCG atau akuntabilitas dari pengelola dana pensiun itu sendiri, yang sering berakibat ke adanya beberapa gagal bayar di pembayaran manfaat pensiun peserta. Di sini juga saya ingin menjelaskan adanya peran regulator dan lembaga pengawas di dana pensiun itu sendiri, yaitu OJK, di mana mereka bertanggung jawab mengatur dan mengawasi dana pensiun itu sendiri, di mana mereka menjalankan tugas berdasarkan undang-undang dan ada peraturan OJK sendiri. Nah, di sini saya ingin memaparkan solusi dan rekomendasi, di mana solusi saya sendiri itu adalah utamanya itu di digitalisasi, yang pastinya akan berdampak ke akuntabilitas dan transparansi, sehingga peserta bisa mendapatkan rasa aman agar mereka bisa mendapatkan manfaat pensiun mereka secara pasti dan tidak ada terjadi gagal bayar seperti yang saya jelaskan tadi. Dan saya memiliki rekomendasi kebijakan juga terkait dengan regulasi yang mendukung inovasi produk dan edukasi keuangan dan literasi oleh peserta-peserta dana pensiun itu sendiri. Nah, di sini kesimpulan saya adalah dana pensiun memegang peranan yang sangat penting untuk ekonomi kita, apalagi untuk investasi hijau yang berkepanjangan yang menjadi fondasi perekonomian kita sendiri. Nah, di sini sekian dari presentasi saya. Saya mengambil referensi dari aturan OJK dan aturan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, seperti yang terlampir di daftar pustaka. Terima kasih.